di kesimpulan. Nah, kemudian di dalam kesimpulan itu ada beberapa yang teman-teman harus sedikit kreatif ya. Apa yang perlu ditonjolkan, kemudian supaya diapakan oleh pihak lain, kemudian kira-kira ke depan itu apa yang harus dilakukan tentang itu. Nah, itu pinter-pinternya kita. Karena dari 3.000 kata, kalau Anda nanti menulis artikel, itu maksimum 150 kata. Jadi bisa nggak 150 kata, kita bisa menceritakan apa yang layak ditonjolkan, kemudian apa yang patut diperhatikan oleh banyak pihak, dan kira-kira apa implikasinya terhadap, katakanlah masa depan atau keberlanjutan dari tulisan kita ini bagi orang-orang yang terkena dengan itu. Apakah mahasiswa, apakah guru, apakah dosen, apakah tempat kita bekerja kalau kita sudah bekerja. Kemudian berikutnya itu bagaimana menuliskan daftar pustaka. Tadi Bu Yanti juga di pembukaan itu sudah bilang bagaimana cara mengutip dan sebagainya. Yang paling penting itu sebenarnya kita harus mengutip, karena tidak ada namanya karya ilmiah tanpa referensi. Nah, tinggal nanti bagaimana pintar-pintarnya teman-teman untuk mencari daftar pustaka yang valid dan reliable, kemudian dia relevan, mutakhir dalam pengertian jangan lebih ketika dipublikasikan, semua kutipan kita yang bukan buku klasik berusia kurang dari 5 tahun. Kemudian hanya yang dikutip yang dimasukkan, kemudian ada kutipan-kutipan kita atau ada referensi yang kita kutip memang menginspirasi, bukan hanya kita, tetapi siapapun nanti. Kemudian pakai yang baku, sementara kalau teman-teman nanti agak sulit mencari yang baku itu, kalau UT itu sampai sekarang ini masih menerima APA Style edisi ke-6. Edisinya udah berkembang nih. Tapi kalau nanti teman-teman memasukkan artikel teman-teman ke jurnal lain, yang meminta bukan APA, tinggal ngikut. Nah, kemudian yang paling terakhir kemarin, kalau teman-teman itu harus mengakui sesuatu, contoh, kita mendapatkan data, kemudian kita akui bahwa data itu dapat dari kantor tertentu. Kemudian barangkali kita dibantu seseorang, apakah pendanaannya, apakah perizinan, ada ucapan terima kasih, dan kalau perlu ada lampiran pendukung. Karena kadang-kadang artikel kita itu diminta juga lampiran data-data yang kita dapat atau yang kita olah, dari mana kita memperolehnya. Nah, dengan itu kemarin, teman-teman saya minta untuk menguraikan karakteristik karya tulis yang dikategorikan memenuhi kaidah saintifik. Yang kedua kemarin, saya minta teman-teman untuk menjelaskan hal-hal pokok dan bagaimana menghindari tabu. Tabu itu ya plagiarisme ya, mengambil karya orang lain lebih daripada yang diizinkan. Tingkat kemiripan bukan tidak boleh, tetapi jangan lebih 20%. Nah, untuk menghindari jangan lebih 20%, maka kemarin kita menyarankan untuk menggunakan kalimat sendiri, paraphrase, atau menulis ulang dengan kata-kata, dengan cara, dan dengan gaya sendiri. Nah, kemudian kemarin di bagian ketiga, saya juga minta teman-teman, yang hari ini akan kita minta teman-teman, nanti saya akan random saja, minta kepada teman-teman untuk menceritakan 3 hal ini dalam singkat. Apakah 1,5 menit sampai 2 menit teman-teman cerita, apa karakteristik karya tulis, kemudian bagaimana cara teman-teman itu menghindari tabu, supaya jangan ketangkep sama cek plagiarisme, kemudian apa yang sudah teman-teman bayangkan kira-kira temanya. Nanti pertanyaannya cuma satu, kenapa memilih tema itu? Emang masalah apa sih ada di situ? Nah, kemudian dengan basis yang ini, maka kita sekarang masuk ke minggu kedua. Kan kemarin saya bilang ingat tugas ya. Nah, nanti sebelum saya memulai hari ini, sesi yang hari ini, yaitu tentang panduan dan penyusunan karya tulis, barangkali ada salah satu atau 2 teman yang mau menceritakan. Yang pertama itu, bagaimana teman-teman dalam 1,5 menit itu bisa menceritakan komponen atau keterkaitan komponen dengan bahasa sendiri tentunya, untuk membiasakan diri ya, supaya jangan kena cek plagiasi dengan kata-kata sendiri. Bagaimana teman-teman bisa menceritakan karakteristik atau keterkaitan antar komponen utama dalam artikel, kemudian ceritakan cara Anda supaya tidak kena dengan cek plagiarisme, dan ceritakan pula apa yang sudah terpikirkan akan diambil sebagai tema tulisan. Nah, sekarang saya mau, siapa yang mau volunteer cerita dalam 1,5 menit, maksimum 2 menit. 3 hal tadi. Yang pertama itu adalah bagaimana teman-teman menceritakan ulang keutuhan dan keterkaitan antar komponen di dalam satu artikel. Kemudian yang kedua, bagaimana menghindari tabu supaya jangan ketangkep sama cek plagiasi. Yang ketiga, yang udah terbayangkan apa temanya dan karena apa memilih tema itu. Silakan, siapa yang mau berkontribusi?
Silahkan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan idenya atau berkontribusi dalam diskusi kita kali ini, langsung bisa raise hand dan kita bisa bantu aktifkan speakernya. Tidak usah takut salah, karena salah itu bukan lawan dari kata betul. Tidak usah takut gagal, karena gagal itu bukan lawan kata dari sukses. Kita belajar, lebih baik sekarang mandi keringat daripada nanti mandi darah. Gitu. Silakan, siapa yang mau? Nggak usah takut, itu intinya ya. Karena kalau Anda takut, hilang semua ilmu kita. Sama seperti saya juga, kalau takut dikejar anjing, itu saya udah gak punya ilmu apa-apa kecuali cari jalan lari gitu loh. Nanti dari perlindungan ya Pak ya? Iya. Oke, dari ini sudah ada beberapa yang raise hand. Ya, silakan siapa? Dari atas dulu mungkin dari yang pertama, dari Laras Nimas. Silahkan buka mikrofonnya, sudah saya aktifkan. Ya, Mbak Laras silakan. Oke, Laras, untuk perhatian 1-2 menit paparan ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kita buka kamera, Mbak. Oh ya. Sebentar. Sudah ya. Ya, silakan Mbak Laras. Oke, terima kasih. Menurut saya untuk menghindari plagiarisme tersebut adalah ketika kita mengutip dari artikel seseorang, kita wajib untuk mencantumkan sumbernya. Good. Dan kita jabarkan dengan bahasa kita sendiri, tidak 100% kita mengutip semua apa yang dituliskan di dalam artikel tersebut. Yes. Menghindari copy paste di dalam artikel tersebut. Itu kata kuncinya. Jangan copy paste, pasti ketangkep. Yes, benar. Dan apabila kita mengutip artikel tersebut, usahakan kita cantumkan dikutip seperti itu. Udah kepikiran kira-kira apa yang mau ditulis? Yang saya tulis Pak di sini, saya mau menulis tentang pergumulan BMI di Hong Kong. Kenapa? Itu yang penting. Ada apa? Kok menjadi kepo? Itu kenapa? Silakan. Ya, karena saya kepo di dalam masalah itu karena banyak kemunculan permasalahan-permasalahan di BMI, baik di dalam pekerjaannya. Saya lebih fokus ke dalam pekerjaannya. Karena majikan sebagian ada yang memberikan hak BMI tersebut, sebagian BMI tidak mendapatkan hak-hak yang wajib diterimanya. Nah, itulah cara kita mencari gap yang Mbak Laras barusan ini loh. Jadi mencari gap itu seperti begitu. Nah, kebetulan gitu, selain memang terkena dengan Mbak Laras sendiri, juga memang akan terkena juga dengan banyak orang. Artinya itu dalam tanda petik ya, sementara ini kita nyebut itu relevan dan fenomenal gitu. Nah, kalau begini cara mencarinya, maka harusnya ke depannya itu untuk mengisi 8 komponen itu, walaupun tidak semua harus diisi, mulai dari abstrak sampai ke lampiran, maka harusnya Mbak Laras itu sudah punya gambaran. Nanti abstrak saya kayak begini, kemudian di pendahuluan nanti masalah saya itu adalah ada kesenjangan, kok aturan yang harusnya membuat menjadi lebih bagus barangkali, tetapi kok ditangkapnya bisa memberatkan. Ada pula sisi lain yang tadi saya tangkap adalah ternyata belum tentu juga semua ya pihak lain di luar si penulis, di luar Mbak Laras dalam hal ini mengerti tentang hak dan kewajiban dan seterusnya gitu. Itu begitu cara mencari masalah. Ada komentar dari teman-teman yang lain? Yang mirip-mirip barangkali caranya, tetapi beda topiknya. Silakan. Ini dan boleh juga bertanya kepada Mbak Laras ya. Boleh bertanya kepada Mbak Laras. Oke, ada satu lagi yang raise hand ini dari Arifaningrum. Silahkan ya, buka mikrofonnya. Terima kasih Mbak Laras ya. Ya, selamat pagi Pak Gorky Sembiring. Ya, untuk menghindari plagiarisme, intinya sama dengan tadi Mbak Laras yang Mbak Laras sampaikan, yaitu dengan teknik parafrase, yaitu dengan menggunakan istilah sendiri, dengan menggunakan bahasa sendiri, kemudian ditulis ulang. Dan kemudian yang paling penting ketika kita mengutip suatu tulisan itu, kita tulis di bawahnya itu ada dengan footnote, nanti
biasanya di Microsoft Word atau di aplikasi untuk pengolah data itu dia biasanya di atasnya ada footnote, terus nanti di bawahnya ditulis dengan catatan kaki, kemudian nanti di dalam daftar pustakanya juga disebutkan kembali. Betul. Ya. Nah, sudah terpikir apa yang mau dicari, yang mau ditelisik maksudnya? Yang mau ditelisik nanti kira-kira saya akan menelisik tentang perbaikan aturan hukum penerjemah dalam negeri agar sesuai dengan kaidah hukum internasional. Nah, terus kemudian metodenya itu. Ya. Kenapa kok kepikiran itu? Kenapa? Karena untuk saat ini pengaturan hukum penerjemah di Indonesia ini masih rancu, masih berdasarkan aturan Stadblad yang berdasarkan aturan hukum kolonial Belanda. Nah, sedangkan kan untuk saat ini Indonesia sedang melakukan gerakan untuk perbaikan hukum nasional. Kemudian untuk penerjemahan ini kan berkaitan dengan negara-negara lain secara internasional. Jadi kaidah-kaidah hukum untuk penerjemahan ini harus disesuaikan dengan kaidah hukum internasional sehingga ada korelasi sehingga aturan hukum penerjemahan ini bersifat universal gitu, Pak. Good. Silakan teman lain. Saya sudah menangkap bahwa ini ada dua ya, Mbak Laras dengan Mbak Rifa ini sudah bisa membuat formulasi kenapa, apa latar belakangnya kok mereka berdua ini kok kepo di situ gitu. Ada pertanyaan dari teman-teman lain kepada Mbak Laras atau kepada Mbak Rifa? Oh, ini mungkin malah lebih ada paparan lagi dari teman ketiga, Pak. Mungkin untuk pertanyaan ke Mbak. Gini, teman-teman, untuk pertanyaan untuk Mbak Laras sama Mbak Rifa, nanti kita bisa tampung di acara sesi tanya jawab. Yang mau tanya silahkan disimpan dulu pertanyaannya. Nanti kita akan hadirkan atau munculkan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ke Mbak Rifa atau Mbak Laras. Tapi kita masuk ke teman kita yang satu lagi. Mungkin setelah paparan dari teman kita ini kita bisa langsung masuk ke materi ya Bapak ya. Oke. Dari Saudara Endri Supriyandi Muharam. Oke, sebelumnya Mbak Rifa tadi dari Universitas Terbuka mana ya? Dari UPBJ UT Serang. Serang. Oh, UPBJ UT Serang. Oke. Iya. Mungkin dari Mas Endri nanti bisa dari Saudara Endri nanti bisa diperkenalkan juga dari UT mana. Silakan dibuka mikrofonnya. Ya, Mas Hendri silakan. Oke, sudah bisa dibuka mikrofonnya. Mas Hendri Supriyadi Muharam silakan. Oke. Belum ini ya, belum nyahut Mas Hendri. Belum. Oke. Mikrofonnya tidak dibuka. Mungkin bisa lanjut saja, Pak. Kita bisa. Baik, kita kalau gitu terima kasih. Dari basis 2 yang disampaikan oleh Mbak Laras sama Mbak Rifa, saya berharap gitu teman-teman punya jalan pikir gitu ya kira-kira punya cara atau orientasi mirip seperti itu mencari masalahnya. Jadi jangan dicari judulnya. Judulnya nggak apa-apa datang belakangan. Oke, sekarang kita akan mulai mungkin dalam 30 menit ke depan. Nanti setelah ini teman-teman lagi yang akan saya mohon untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Pertama itu tentang kerangka dan keterkaitan antar unsur karya tulis. Ini bagian yang kedua ya sekarang. Jadi tentang panduan dan penyusunan karya tulis. Kemudian gambaran ilustratif keutuhan karya tulis ilmiah. Nanti kayak apa sih unsurnya itu? Ketika unsurnya disatukan menjadi satu, itu konstruksinya atau arsitekturnya kalau bangunan gitu ya, itu seperti apa. Kemudian ketika arsitekturnya atau konstruksinya jadi, itu ketika kita membangunnya, kalau rumah, kalau ini ketika kita menuliskannya, itu jadinya ujungnya kayak apa. Baru nanti kita cari praktek eksploratif mendulang tema pokok tulisan. Yang saya maksud dengan praktek eksploratif mendulang tema pokok tulisan itu adalah keterkaitan teman-teman menulis dengan prodinya. Bukan dilarang teman-teman itu menulis yang lain selain di prodi, tidak dilarang. Tetapi untuk tahap awal ini untuk memudahkan, sesuaikan dengan prodinya teman-teman.
Kenapa? Supaya nanti itu bisa menjadi tugas untuk Karil. Pada saat yang sama, dikembangkan meskipun tidak langsung lagi berkaitan dengan prodi ataupun mata kuliahnya, nah itu nanti yang untuk diterbitkan di jurnal ataupun di publikasi-publikasi lain. Nah kemarin saya bilang, saya tidak berharap teman-teman itu hanya untuk sekedar lulus, tetapi juga bisa punya karya yang bisa diterbitkan di tempat lain, apakah nanti majalah populer, apakah majalah ilmiah. Kenapa? Karena biasanya UT itu tiap 4 September, tiap Dies Natalisnya, itu mengumpulkan karya-karya mahasiswa dari seluruh dunia. Kemudian nanti itu ada kategori-kategori tertentu, misalnya karya ilmiah, karya populer, buku, dan sebagainya. Nah itu nanti jangan-jangan teman-teman itu bisa masuk dari nominasi di situ. Dan bukan untuk menang, hanya mau bilang bahwa saya selain sebagai mahasiswa juga bisa menjadi penulis. Di awal kita bertemu di hari Minggu yang lalu kan saya bilang, kalau mau tahu dunia, baca, mau melanglang buana, riset, mau diketahui dunia, tulis. Nah, kita mau pergi ke situ. Oke, kita mulai. Yang di kanan ini nanti akan saya ulang, inilah yang akan saya minta kepada teman-teman nanti. Jadi sejak sekarang tidak apa teman-teman itu agak menutup kayak kacamata kuda. Nanti saya akan minta teman-teman bagaimana teman-teman menguraikan keutuhan kerangka dan saling keterkaitan antar unsur dalam suatu karya tulis ilmiah. Kemudian, mengapa penting memperhitungkan komposisi jumlah kata yang ditulis dalam tiap komponen karya ilmiah. Baru nanti saya minta lagi teman-teman rancang bakal karya tulis ilmiah yang akan Anda tulis untuk dikembangkan. Nanti di tanggal 23 yang akan datang, sama seperti tadi Mbak Rifa sama Mbak Laras, kita tanya gitu, nanti teman-teman yang lain lagi. Nah mudah-mudahan nanti teman-teman itu sudah bisa menyajikannya pakai 2 atau 3 PowerPoint, sehingga kurang dari 7 menit, teman-teman sudah bisa menyajikan pokok-pokok pikirannya, selain teman-teman mengerti, yang mendengar juga mengerti. Oke, kita mulai. Kemarin ini saya lewati karena kita udah kemarin ya, intinya itu sebenarnya begini, apapun yang kita tulis bisa ditangkap atau dipersepsikan berbeda oleh pembaca. Misalnya saya dari sini bilang M, teman-teman dari sana bilang W, kalau teman-teman dari kiri bilang angka 3, kalau teman-teman dari kanan bilang sigma. Jadi, kalau ini kita tidak firm fondasinya, kalau bahasanya Pak Yanti di awal tadi itu adalah merujuk ke karya sebelumnya, maka kita akan porak-poranda. Kenapa? Karena apapun yang kita tulis itu bisa ditangkap berbeda oleh siapapun, apalagi dengan latar belakang, pengetahuan, dan ilmu yang berbeda. Jadi, apa yang mau dikatakan itu, kalau saya ngomong M, maka asumsi-asumsi M itu saya penuhi. Supaya orang yang bilang W, 3 atau sigma, itu sudah di dalam bus yang sama dengan kita. Karena ada kutipannya, coba dilihat ini. Meski bisa jadi kita hidup di bawah langit yang sama. Apa jaminan kita pasti punya cakrawala yang sama? Ya jaminannya itu kita firm dengan fondasi atau elemen atau kutipan atau referensi yang kita gunakan. Sehingga kita ngomong di dalam dimensi yang sama. Nah artinya begini, meskipun saya salah, meskipun Anda benar, tidak serta-merta saya pasti salah. Dan sebaliknya, itu gunanya studi terkait terdahulu di bagian ke bab 2 kalau biasanya di riset, kalau di tesis, kalau di artikel biasanya itu segera setelah pendahuluan, itu namanya adalah studi terkait terdahulu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Kalau kita ambil 8 komponen yang pertama tadi saya sebut, kalau diambil 8 komponen itu, kalau dikumpul-kumpul, kayak apa sih arsitekturnya? Kayak apa sih konstruksi kalau rumah namanya kan konstruksi ya, atau arsitekturisnya. Nah kalau tulisan itu seperti begini. Nah nanti teman-teman sudah pasti punya bayangan. Oh rupanya abstrak itu nggak boleh lebih gede dari pendahuluan toh. Oh rupanya abstrak itu tidak boleh juga lebih besar dari kesimpulan. Jadi udah kebayang nih, udah kebayang. Sehingga nanti teman-teman kalau ketika menulis pendahuluannya lebih gede daripada hasil dan argumen, itu biasanya belum memenuhi kaidah. Dan kalau itu yang terjadi, misalnya tulisan teman-teman lebih gede pendahuluannya daripada hasil dan pembahasan atau argumen, maka nanti editor di dalam satu jurnal itu akan menolak. Sama juga misalnya, teman-teman sudah punya pendahuluan. Katakan tadi Mbak Laras sudah punya, keponya itu apa sih? Karena ada kesenjangan analitis misalnya begitu. Tapi tidak bisa kita mencari kajian teoritis yang terkait dengan ini, ya ditolak juga. Nah kemudian meskipun kita bisa menguraikan hasil dan temuan, tapi kalau tidak didukung oleh teknologi, maaf,
tidak didukung atau tidak disulam melalui metodologi yang pas, tidak boleh juga. Nah, jadi sekarang teman-teman membayangkan dulu angka-angkanya, nggak usah dibayang berapa katanya, nggak usah dibayangkan. Yang perlu teman-teman bayangkan sekarang itu, bayangkan ini rumah. Rumah itu kan akan ada lantai 1, ada lantai 2 kalau dia berlantai 2. Katakan supaya mudah, bayangkan saja rumahnya yang kita desain itu lantai 2 lantai. Kemudian nanti pasti ada pintu, ada jendela, kemudian ada dapur, ada kamar. Nah, setelah teman-teman yang gambaran itu membayang-bayangkan itu, misalnya, maka kalau untuk membangun 2 lantai, pasti pondasinya berbeda. Sama di dalam menulis juga begitu. Kalau teman-teman menulis untuk risetnya meluas, maka fundament itu tetap kajian teoris ya. Kajian teorisnya itu pasti lebih besar juga, tidak bisa hanya segini. Tetapi kalau digambarkan secara umum, maka inilah gambaran. Contoh, abstrak. Abstrak ini, kalau saya menyingkatnya lebih gampang, AIMRAR ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu komponennya atau arsitekturnya kita ini itu AIMRAR. AIMRAR itu adalah Abstract, Introduction, Materials, Method, Results, Argument, Remarks. Nah, kalau itu dibahasa Indonesia kan, abstrak, pendahuluan, kajian teoritis, metodologi, hasil, argumen, dan kesimpulan. Hasil dan argumen itu bisa di satu tempat. Tapi kalau teman-teman nanti mau memisahkan pun, hasil saya 3, terus pindah. Argumen atau diskusi atau pembahasan dibuat di yang lain boleh. Tetapi disatukan juga boleh. Nah, dari sini, teman-teman udah punya bayangan. Saya membayangkan misalnya tadi soal penerjemahan, supaya berlaku secara internasional. Maka kajian teoritisnya Mbak Riva tadi itu pasti tidak bisa terlepas dari kajian teoritis tentang universalitas tentang penerjemahan aspek-aspek hukum Indonesia supaya tidak hanya diterima di Indonesia tapi juga diterima di mancanegara, di seluruh dunia. Nah, begitu itu nggak ada nanti, maka Mbak Riva itu pasti tidak cukup syarat untuk menyatakan itu sebagai karya ilmiah. Nah, mudah-mudahan teman-teman punya gambaran. Gambarannya ini ya. Gambarannya ini nanti kalau dibuat menjadi artikel yang katakan 3.000 sampai dengan 4.000 kata, persisnya kayak apa? Nah, kita akan pergi ke sana. Saya sebelum melanjut, ada nggak teman-teman punya pertanyaan supaya sama persepsi di sini? Karena ini adalah gambar dari bagan struktur fondasi, fundamen. Kalau ini nggak cukup, kalau rumah ibaratnya itu ya runtuh gitu loh. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya tentang poin kedua ini, poin kerangka dan keterkaitan antara unsur karya ilmiah. Silakan raise hand sebelum Pak Gorky melanjutkan pembahasan. Oke, ini sudah ada dari UPBJ Surakarta. Ya, silakan Mas Medi untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, Mas Medi, silakan perkenalan dulu. Ya, terima kasih. Nama kami Medi Raharjo dari Surakarta, Pak Gorky. Terima kasih atas kesempatannya dari host atau Mbak Yanti yang di Hong Kong. Semoga sehat selalu. Yang teman-teman saudara kita yang di luar negeri maupun Pak Gorky ya. Begini Pak Gorky, yang kami tanyakan tentang kajian teoritis ini, apakah ada batasan cukup dari referensi atau buku-buku yang ditulis ataupun artikel? Bisakah kajian teoritis ini dari peraturan-peraturan misalnya, ataupun dari artikel? Jadi batasan kajian teoritis itu seperti apa ini? Belum. Baik, terima kasih Mas Medi. Ya. Supaya mudah. Tapi nanti pakai kata-kata sendiri, pakai cara sendiri menerjemahkannya. Yang namanya referensi itu, ada referensi yang dia basisnya saintifik, kita sebut supaya gampang buku dan atau artikel. Nah, itu satu ya, buku dan atau artikel. Kemudian satu lagi, itu adalah dokumen. Dokumen ini syaratnya itu cuma 2. Dia itu resmi dan terkait dengan yang kita tulis. Resmi itu contoh, misalnya Mas Medi itu mau menulis tentang pemberantasan literasi digital di Surakarta misalnya gitu. Maka Mas Medi itu bisa mengambil data atau dokumen ya, bukan data, dokumen dari lembaga yang memang mengeluarkan itu. Dan nanti dokumen yang diminta itu memang yang mau ditulis supaya dia linier.
one to one gitu loh. Jadi relevan, terkait. Itu yang pertama, yang dokumen. Kalau dokumen itu usahakan selalu yang paling mutakhir. Kenapa? Karena kan kita mau dalam tanda petik ya, mau memprediksi ke depan supaya bagus itu kayak apa. Kan nggak mungkin. Dulu tahun 1945 begini-begini kejauhan. Jadi ambil yang paling mutakhir bukunya. Nah, biasanya kalau untuk karya ilmiah, barangkali belum dituntut dokumennya itu harus pakai cap dan leges dari kantor tertentu. Tetapi sekarang lebih mudah, tinggal ambil www https-nya begitu, itu dicantumkan di situ. Nah, yang penting itu gini, ketika mengambil dari dokumen itu, dikasih tahu dokumennya dengan sumbernya, nanti kan ada halamannya ya, ada halaman kan yang kita kutip itu, tentang, misalnya katakan tentang demografi penduduk Surakarta yang melek literasi teknologi misalnya, itu dikasih tahu di halaman berapa diambil. Kalau nanti Mas Medi itu pas data yang di tabelnya dia dengan data yang dibutuhkan oleh Mas Medi, itu tinggal diambil plug, nggak apa-apa. Dikasih tahu diambil dari mana. Tetapi biasanya belum tentu cocok. Artinya, Mas Medi nggak butuh yang namanya jenis kelamin. Tapi di situ diure-ure jenis kelamin, di mana kecamatannya, kan jadi nggak perlu kan, boleh diolah. Nah, itu namanya bersumber dari, misalnya HTTP bla 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 halaman sekian, atau diolah dari, harus dikasih tahu. Tapi kalau diambil sesungguhnya itu gampang, tinggal ngambil sumber titik. Biasanya itu tidak selalu cocok yang ada dengan yang diinginkan. Kalau ditaruh semua nggak ada hubungannya semua, tapi kalau diambil begitu aja takut salah kan gitu ya. Nah, itu yang disebut tadi diolah dari. Nah, kemudian sumbernya diberitahu seperti tadi Pak Rifa bilang, jangan lupa kalau dia diwajibkan pakai catatan kaki, tetapi meskipun ada catatan kakinya, tetap ditaruh di daftar referensi. Itu bagian dokumen. Dokumen itu bukan hanya itu, bisa juga pidato pejabat. Misalnya Pak Jogjato, kita kepengen tahu, kan ada HTTP YouTube berapa-berapa, dikasih tahu menit keberapa, taruh lagi di situ. Itu kalau presiden. Bisa juga misalnya bupati, gubernur, siapa aja. Nah, intinya caranya itu seperti itu. Kenapa itu penting? Supaya tidak ada pertanyaan kesahihan data kita. Karena kalau datanya salah, apapun bagusnya penelitiannya, dipertanyakan orang. Itu tadi yang saya bilang, kalau kita M, misalnya kayak sekarang saya dengan Mas Medi ini, saya tulis M dari sini, itu melihat dari sana kan W ya. Nah, jadi ribut. Nah, itu yang pertama. Kalau artikel dengan buku, itu ada dua pendekatannya. Kalau teman-teman nanti ketemu, ini kalau saya ya menyarankan, ambillah artikel yang lahirnya itu kalau sekarang, jangan lewat dari 2018 lahirnya. Kenapa? Kalau nanti 2023 teman-teman itu mengajukan, maka nanti artikel yang dikutip usianya masih kurang dari 5 tahun. Kalau diambil, kalau nanti teman-teman majunya 2023 kan udah 6 tahun. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi banyak jurnal itu mempersyaratkan kutiplah artikel yang lahirnya atau terbitnya itu kurang dari 5 tahun ketika kita mengajukan. Itu kalau artikel. Tetapi kalau buku, itu nggak apa-apa. Boleh yang dalam tanda petik buku-buku klasik, itu kan kadang-kadang ada ya tahun 1917, apalagi buku-buku ilmu hukum. Ilmu hukum itu bukunya itu ya zaman Belanda, bahkan ada yang tahun 1800-an gitu ya, itu nggak apa-apa dipakai. Nah, jadi nanti teman-teman semua ini bagus pertanyaan Mas Medi tadi. Jadi bedakan, sebenarnya banyak jenisnya. Tapi supaya gampang, buat yang dokumen sifatnya, buat yang ilmiah sifatnya. Kalau dokumen seperti tadi, kalau ilmiah seperti yang ini. Nah, kemudian di ilmiah juga, itu kan bukan hanya buku sama artikel sebenarnya kan ya. Ada juga blog ya. Ada juga Wikipedia dan sebagainya. Dikasih tahu sumbernya di mana. Tetapi supaya mudah tahap awal buat teman-teman, supaya tidak ada pertanyaan. Karena kalau nanti dikatakan teman-teman mengutip dari Wikipedia kan berubah setiap jam dan panjang lagi ceritanya. Tapi kalau dia udah artikel dari jurnal, itu tidak ada pertanyaan tentang apa yang sedang kita kutip. Gimana kira-kira Mas Medi? Ya, masih ada lagi menyambung Pak ini Pak. Untuk boleh, silakan. Kajian teori ini apakah kita cukup ambil sampel satu saja atau lebih dari satu? Dan ini untuk yang kedua, kita pemula ini Pak, penulis pemula. Dan untuk kajian teoritis ini lebih baik diambil di mana? Di buku atau di artikel? Ini supaya gampang aja ya. Sekarang itu orang itu sudah tidak terlalu menggandrungi lagi buku. Sudah tidak terlalu. Tapi bukan tidak boleh dikutip ya. Bukan tidak boleh dikutip. Nah biasanya artikel yang terbit
itu pasti mengutip buku juga. Nah, kalau nanti dibutuhkan setelah mengutip artikel di jurnal, mau mengambil bukunya boleh. Tapi kalau saya ditanya, maka saya lebih cenderung mengutip jurnal yang terbit selain ada printednya, selain online maksud saya, selain yang online juga ada printednya. Tetapi sekarang jarang juga ya buka jurnal ya online. Nah, pastikan harganya itu tidak broken. Kemudian dia punya DOI, Direct Identification. Syukur-syukur dia dari jurnal. Kenapa itu penting? Karena biasanya reviewer itu mau melihat, itu dia, kalau saya gitu yang saya lihat, dia, ini teman ini baca apa sih? Karena dari bacanya saya tahu apa isinya nanti. Kalau saya bidang, pas bidang ya itu saya isinya semua. Nah, dan nanti saya tinggal 2 pekerjaan saya. Cocok nggak ini yang dia kutip? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia mengutip, pas nggak seperti yang dia masukkan? Nah, kalau itu sudah ada, maka itu go. Biasanya itu kesananya lancar gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya itu gini, apa ya? Nggak apa-apa teman-teman, berat dikit lah. Cara nyarinya itu ambil di Scholar atau Scopus. Kadang-kadang ada yang berbayar ya, tapi yang gratis juga banyak. Kalau nanti dia harus berbayar, biasanya abstraknya itu nggak bayar, biasanya. Nah, ambillah di situ. Jadi jangan lagi terlalu sungkan untuk berselancar di dunia maya. Nanti pertanyaan teman-teman itu tinggal satu, kan saya nggak bisa bahasa Inggris Pak. Misalnya, udah copy paste bahasa Inggrisnya itu, kemudian copy linknya, taruh di satu tempat, di satu dokumen di Word barangkali atau di PowerPoint, kemudian terjemahkan itu di Google, pakai kalimat sendiri. Contoh nih ya, kalau abstrak itu kan biasanya suka past tense, menggunakan kalau bahasa Inggris ya, juga pakai past tense, kemudian dia pakai, karena dia proses, dia pakai passive voice. Nah, kalau bahasa Indonesia diaktifkan aja kan contohnya. Maka ini membahas tentang kan aktif ya. Tapi bisa dibalik. Pembelajaran dibahas ini kan pasif dia itu. Nah, kalau dia pakai past tense, dia pakai simple. Kalau dia bahasa Indonesia, biasanya itu kan kita nggak punya ya, nggak kenal ya past tense, present perfect gitu kan nggak punya. Paling-paling saya makan, kemarin dengan sekarang kan saya makan juga gitu. Kalau bahasa Inggris kan enggak, I ate, I eat, I'm eating, I will eat, kan beda-beda ya. Nah, biasanya itu terbebas kalau kita ngambil Inggris soal plagiarisasi tadi. Nah, jadi secara otomatis saya sudah menggunakan kalimat saya dengan cara pikir saya. Cuma nggak enaknya nanti ketika teman-teman mau menerbitkan di bahasa Inggris, makanya ke bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Inggrisnya yang semaput. Karena kita berpikir bahasa Inggris tadinya, ambil bahasa Indonesia kan, berpikir bahasa Indonesia, ketika dibalikin ke bahasa Inggris, belum tentu dia balik ke bahasa Inggris seperti yang aslinya. Nah, itu kalau nanti kita nerbitinnya di bahasa Inggris. Tapi teman-teman sementara, untuk ini ya, saya bukan membatasi, untuk sementara itu ambil jurnal Indonesia. Nanti kalau sudah lolos di bahasa Indonesia, kan pakai editor mereka. Kalau bahasa Indonesianya sudah bagus, diterjemahkan ke bahasa Inggris, masih bagus. Jadi nanti kalau teman-teman punya bahasa Indonesia, harus masuk ke jurnal bahasa Inggris kemudian diterjemahkan berantakan, itu yang dibagusin bukan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia yang dibagusin. Karena kan garbage in, garbage. Kalau kita masukin salah, yang keluar salah juga. Jadi jangan nanti teman-teman bahasa Inggris bisa keliru. Betul kan bahasa Indonesianya sehingga memenuhi semua kaidah. Begitu kaidahnya dapat, bahasa Inggrisnya akan jalan. Nah, jadi dari 2 pertanyaan Mas Medi tadi, ini sebenarnya sudah menjawab beberapa slide yang akan saya ajukan ini. Itu kadang-kadang enaknya kalau kita punya kesempatan untuk berdialog. Nanti setelahnya akan bertanya. Nah, paling tidak ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Medi tadi itu kan di sini nih, di kajian teori tadi itu. Nanti barangkali teman-teman akan nanya, bagaimana saya menentukan metodologinya? Nanti kita lihat lagi. Jadi kalau teman-teman pun belum terlalu mau sampai ke metodologi, maksudnya sampai ke dalam-dalam itu nggak apa-apa. Kan belum tentu juga ya, belum tentu untuk karya ilmiah UT itu kan belum tentu menggunakan metodologi yang sangat kompleks gitu, belum tentu. Tapi kalau nanti begitu nggak apa-apa. Nah, ini ada kutipan di bawah ya. Ketika seseorang bukan apa-apa, kemudian dia mencipta, itu namanya mengisi kekosongan. Itu biasa, itu nggak apa-apa. Kemajuan kadang justru tercipta
melalui pemalas yang mencari cara lebih mudah melakukan sesuatu. Jadi gini, kalau buntu sih semua begini itu, biarin aja, ikutin aja. Memang hal baru kan. Sama lah dengan teman-teman mencari satu rumah atau satu alamat di satu kota, teman-teman baru nyampe di situ dan malam hari kan. Sama lah sekarang juga kayak begitu. Nggak apa-apa, mengisi kekosongan itu nggak apa-apa, biarin aja. Tapi jangan bilang, itu berat nih, terus ya udah, jangan begitu. Sebaliknya, ternyata gampang, udah ntar aja, jangan gitu juga. Malasnya itu bukan malas ini, bukan malas terus dia. Kan orang malas itu selalu mencari yang paling simpel ya. Bahwa itu hanya mengisi kekosongan, nggak apa-apa, nanti dibetulkan. Jadi kita membuat building blocknya itu, gampangannya gini. Kalau kita menulis itu nggak bisa selesai sehari, itu nggak ada. Anda selesai sebulan saja untuk diterima di satu artikel itu udah cepat menurut saya. Sehingga apa yang mau dikatakan itu adalah kita itu tidak bisa menulis sekali mikir, sekali gerak, sekali jadi, itu nggak ada. Ini bukan ngedorong mobil mogok, kemudian didorong rame-rame hidup gitu, bukan begitu. Ini didorong, nanti belum hidup, mundur lagi, maju lagi, dorong lagi, betulin lagi, seperti itu dia. Jadi building blocknya, membangunnya itu sampai ke ujung ini, itu bukan pekerjaan sehari. Apalagi sejam 2 jam, nggak ada. Nggak bisa kalau nulis. Nah, sehingga ini saya tidak tahu apakah karena itu banyak sekali artikel yang masuk untuk karya ilmiah ke UT. Itu 2 hal yang ketangkepnya ya, maksudnya yang membuat itu tidak terlalu tidak terlalu, katakanlah tidak handal gitu, tidak hebat. Yang pertama itu plagiasi, itu jarang sekali yang sekali masuk itu di bawah 20%, pasti di atas. Itu artinya teman itu tidak menggunakan kata-kata sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti banyak sekali yang dikutip itu buku paling-paling yang modul, jarang artikel. Nah, jadi teman-teman dari sini bisa belajar bahwa sebenarnya mengutip buku, mengutip modul bukan haram, bukan. Tapi jangan cuma itu. Kemudian ketika mengutip pun, jangan juga copy paste istilahnya Mbak Iva tadi, jangan, itu dihindari. Oke, sekarang kita masuk ke yang sedikit lebih teknis. Mohon maaf. Nah, bayangkan ya. Belum kita masuk lagi paparan di untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, silakan Mbak Listi. Selamat siang Bapak Gorky dan Kak Yanti, terima kasih. Selamat siang juga untuk teman-teman semua. Maaf, sinyal saya rada ini Pak, tidak bagus, jadi mungkin saya ketinggalan beberapa materi di awal. Yang saya tanyakan adalah ketika kita menyusun karya ilmiah, sudah pasti harus mengambil referensi dari karya ilmiah lain atau jurnal, buku yang valid ya Pak. Tapi kalau misalkan kita mengutip dari lisan atau menanyakan di WhatsApp, itu apakah bisa dijadikan referensi dan kita mengutipnya, memberi keterangannya di referensi seperti itu? Terima kasih. Ya, ini tadinya mau menerangkan itu ya, tapi saya takutnya teman-teman daripada saya capek baca, udah nanya aja sama ahli gitu. Pak, namanya itu contoh ya. Misalnya sekarang Mbak Listi itu nganggap saya adalah ahli di bidang pembelajaran daring, misalnya. Kemudian Mbak Listi itu kepengen menulis tentang pembelajaran daring bagi anak PAUD. Oke. Nah, kemudian Mbak Listi nyari-nyari bahan, dapat formula. Katakan fokus ya, dapat fokus. Apa karakteristik pembelajaran daring yang efektif bagi anak PAUD, misalnya begitu. Nah, kemudian Mbak Listi nanya saya, pakai Zoom kayak begini. Itu boleh jadi kutipan. Nah, nanti menuliskannya, misalnya kalau saya kan Maximus Gorky Sembiring, M.G.2022. Namanya komunikasi personal communication kalau bahasa Inggrisnya. Nah, personal communication itu dibikin miring, italik bukan iring. Italik di situ dikasih tahu kapan ngomongnya, dengan cara apa, berapa lama, jam berapa ke jam berapa, itu boleh. Nah, apa yang diomongkan itu yang ditaruh di uraiannya. Uraian itu maksudnya kalau di pendahuluan, kalau di kajian teori, kalau di pembahasan. Tapi yang di belakang, yang direferensi, cara menulisnya seperti itu. Nah,
itu sah. Cuma syarat dua. Yang pertama, yang ditanyakan itu relevan dengan penelitian atau riset. Yang kedua, orang yang ditanya emang bidangnya di situ. Nah, kalau dia nggak bidangnya di situ ditanya, bukan yang tidak boleh, tapi kan orang jadi nanya nih, ini kayaknya cuma sekedar gugurin kewajiban aja, yang penting ada kan gitu ya. Jadi misalnya, kalau saya tentang pembelajaran daring ditanya, ternyata saya memang di situ, ya fine. Tapi kalau misalnya saya ditanya, bagaimana pendapat Bapak tentang COVID Omikron begini-begini, terus nanya saya jawab, itu udah common sense, karena bukan itu bidang saya. Jadi nanti teman-teman semua, kalau mau melakukan personal communication atau komunikasi personal, itu pastikan yang kita tanya ahli di bidang itu. Kemudian, kasih tahu itu orang apa. Kalau sekarang kan gampang ya, misalnya dalam kurung, kayak tadi Maximus Gorky Sembiring MG 2022, terus bikin aja. Di situ taruh misalnya kan, salah satu karyanya saya, yang ada doi-nya, buka di Google, copy paste di situ, nanti orang tinggal klik di situ. Bener nggak nih orang yang dikutip sama Mbak Listi? Jangan-jangan ini bukan ahli di bidangnya gitu. Nah, kalau itu sudah ada, udah selesai itu. Nah, tetapi di tahap awal coba usahakan dulu yang yang artikel di jurnal. Kenapa? Kan itu nanti keutnya itu teman-teman itu yang dituntut. Nah, daripada sekarang sampai nanti tetap saya bermasalah tentang citasi itu karya-karya terdahulu, itu lebih bagus dari sekarang dirapikan. Gimana kira-kira Mbak Listi dapat idenya? Siap Pak, terima kasih. Oke, jadi teman-teman jangan takut ya kutip Mbak Yanti dan kawan-kawan. Kalau di ilmu hukum itu banyak kayak begitu. Misalnya ada sidang itu kan live ya. Maksudnya itu ada rekamannya gitu. Iya. Itu boleh diambil. Seperti penyampaian pledoi juga bisa dibutuhkan ya Pak? Bisa, tapi kasih tahu ya sumbernya, kapan sidangnya, tanggal berapa, apa kasusnya, itu selalu tetap harus ada dokumentasinya. Sebenarnya dokumentasi itu jarang diperiksa. Biasanya kalau kita ahli hukum, ada di tab itu kita udah tahu kalau kita ahli hukum. Tapi kan yang baca artikel kita kan belum tentu ahli hukum. Betul. Jangan-jangan dia misalnya ahli trade misalnya begitu. Tapi punya case yang nyangkut dengan hukum. Akan belum tentu tahu. Jadi harus dikasih tahu riwayatnya kenapa kita sampai kepada situ, sampai kepada pengutipan itu, dan kenapa itu dikutip, dan apa kaitannya dengan tulisan kita. Nah, kalau itu sudah ada, misalnya, maka tidak ada lagi yang pertama tadi plagiasi pasti nggak ada yang kita tulis kok. Nah, kalaupun kita mau katakan ada pledoi live gitu, kemudian ada kata-katanya gitu ya. Kita mau kutip kata-kata hakim ketika mengambil pasalnya, kutip, tapi nanti di dalam tulisan itu kutipannya itu beda. Dia hurufnya lebih kecil. Kalau tadinya 12 kutipannya, 12 poin misalnya Times Roman, kita buat jadi 10, dibuat italik, kemudian dibuat spasinya lebih rapat. Jadi orang tahu bahwa itu adalah titah gitu loh. Misalnya kayak ayat suci di Al-Quran atau di Alkitab, kan nggak mungkin kita paraphrase kan ya. Nah, itu bentuk tulisannya dibedakan. Fontnya sama-sama Times barangkali atau Arial, tetapi besar hurufnya. Kalau di yang biasa itu kita pakai tas, tapi itu artinya itu kita kutip apa adanya dan boleh. Nah, sama juga kan orang pidato, misalnya Pak Jokowi pidato, 3 perintah 2, 3, terus saya paraphrase, kan bisa hilang itu perintahnya. Nah, itu ya Pak. Nah, itu. Nah, oke, teman-teman, untuk pertanyaan selanjutnya akan kita skip ya, kita untuk sesi tanya jawab, dan kemudian Pak Gorky akan menyampaikan lanjutan dari materi kita. Baik, terima kasih. Tadi kan udah dibayang-bayangkan ya. Kalau yang tadi soal tadi itu udah ada di sini semua nih. Maksudnya udah ada di sini, udah di dalam ngutip itu kecuali di abstrak boleh ada dalam tanda petik. Tapi kalau di abstrak nggak boleh ada kutipan. Dia itu hanya kita ngapain, karena apa, dengan cara apa, supaya apa, bagaimana, dengan apa, atau dengan siapa. Dengan siapa itu artinya yang ngutipnya. Sekarang kita masuk ya. Ini kan bagannya teman-teman lihat ya, ada yang di kiri tadi. Bayang-bayangkan ini arsitektur tulisannya kita. Bayang-bayangkan seperti ini. Sehingga sekarang teman-teman, asumsi saya, pasti sudah yakin, tidak mungkin pendahuluan lebih banyak dari hasil. Tidak mungkin pendahuluan lebih banyak atau lebih banyak uraiannya ya daripada kajian teori. Tidak mungkin yang namanya abstrak lebih gede dari kesimpulan dan seterusnya. Udah punya bayangan itu. Secara persisnya itu kayak apa kalau kita tuliskan? Di dalam, katakan kita diminta menulis oleh satu jurnal antara 3.000 sampai 4.000 kata.
Kalau di UT kalau nggak salah 3.000 ya, 7 halaman, 8 halaman, 3.000 kata. Kemudian di 3.000, 4.000 kata itu biasanya secara umum, maka kita dibatasi punya kuota maksimum 150 kata untuk abstrak. Kalau nanti tulisan kita itu boleh sampai 6.000 kata, 6.000 sampai 8.000 kata, maka kita boleh punya abstrak sampai dengan 300 kata. Sekarang lupakan dulu yang bawah ini ya, lupakan. Tapi nanti tinggal kali 2. Ini kan 3.000, 4.000, ini 6.000, 8.000, tinggal kali 2. Kita supaya mudah diskusinya kita, lihat yang pertama saja. Jadi kalau ini konstruksinya kita, ini arsitekturnya kita, maka kalau ditetapkan 3.000 sampai 4.000 kata tulisan, maka abstraknya itu kuotanya kita, jatah kata yang bisa kita gunakan, itu maksimum 150. Nah sekarang saya kasih tahu saja, kalau nanti teman-teman memasukkan artikel ke satu jurnal, kemudian Anda buat 151 kata, itu si mesin langsung tolak dia. Nah pertanyaan berikutnya itu adalah, tentang abstrak dulu ya, pertanyaan berikutnya adalah, kebiasaan kita, apalagi orang Indonesia, itu lebih sulit membuat kata-katanya sedikit ketimbang banyak. Itu biasanya begitu. Nah, jadi teman-teman dari sekarang udah mulai harus bisa membiasakan diri menulis model Dahlan Iskan. Dahlan Iskan itu kalau nanti coba this way, teman-teman Bu lihat aja gitu. Sekompleks apapun tulisannya, dia itu selalu mengusahakan satu kalimat tidak lebih dari 12 kata. Nah, sekarang coba paksa teman-teman, saya juga memaksa diri, bisa nggak saya membuat satu kalimat kurang dari 7 kata, tapi orang ngerti. Bayangkan coba. Bagaimana saya membuat kalimat kurang dari 7 kata, orang ngerti. Kalau itu terjadi, kalau yang 7 kata tadi terjadi sampai dengan 12 kata maksimum, ya, kita ambil 10 biar gampang. Kalau teman-teman punya 10 kata untuk satu kalimat, maka kalau ada 8 komponen di dalam abstrak, Aymar tadi itu kan 8, bisa 9, bisa 7 tergantung ya. Berarti teman-teman udah punya 8, udah bisa membuat kalimat katanya yang saya buat itu 10. Ada 10 komponen kan cuma 100. Selesai itu. Misal nih, saya ulang contoh saya yang kemarin. Makalah ini membahas tentang pembelajaran daring. 6 cuma. Tujuan penulisan makalah adalah melihat efektivitas pembelajaran daring di beberapa tingkat pendidikan. 10. Nah, bisa nggak kita membuat seperti itu di abstrak? Nah, nanti caranya gimana? Mendapatkan feel-nya itu kayak apa? Feel itu apa? Mendapatkan konteks nuansa kita selalu itu. Jarang sekali dia punya kalimat 20 kata dalam satu jarang sekali punya tulisan Pak Dahlan itu satu kalimat lebih dari 20 kata itu nggak ada. Rata-rata yang saya tangkap itu selalu 12. Itu udah maksimum. Kadang ada yang 5, kadang 6, kadang 7. Padahal yang dia bahas itu tentang coronavirus. Nanti buka satu itunya dia. Salah satu tulis dia tentang coronavirus yang dia bahas pakai bahasa kedokteran. Dan saya bukan dokter, juga bukan tukang bukan apoteker, kemudian bukan juga peneliti biologi molekuler, tapi saya punya bayangan. Oh begini toh cara membuat obat. Kenapa obat corona itu tidak langsung dapat? Oh begini toh caranya rupanya kalau field test. Oh begini toh rupanya kalau uji coba. Jadi ngerti saya. Nah padahal Pak Dahlan sendiri juga bukan dokter juga kan. Nah jadi nanti coba teman-teman seperti itu. Nah nanti kalau teman-teman masih belum bisa katakan 12 kata ya nggak apa-apa, terusin aja. Cuma nanti beresiko ketika abstraknya kita lebih dari 150 kata untuk satu artikel. Nah kalau kita sudah bisa di sini, ini kan jendela ya, cerita saya kemarin kan etalase ya. Kalau kita bisa di sini, biasanya ini ke bawah kemari. Nah, cuma sayangnya abstrak itu bisa kita buat setelah semua jadi. Nah, sekarang saya mau nantangin teman-teman nih. Bisa nggak teman-teman membayangkan, ketika membuat ini, udah bisa buat abstraknya walaupun salah. Salah isi. Tapi makanya kan dapat ya. Kan abstrak, saya ulang lagi ya, biar teman-teman dapat yang saya maksudkan itu. Abstrak itu kan ada 8 ya. Ini ya. Ini. Kan ada teks.
tujuan, metode, hasil, kesimpulan, implikasi. Kok 8, 6. Nah, ini yang 6 ini, itu kalau kita buat satu kalimat 10 kata kan cuma 60. Jadi kalau dituntut 150, kita masih punya stok lebih dari 50% lainnya bisa digunakan. Jadi dalam konteks tadi saya mencontohkan, makalah ini membahas tentang pembelajaran daring. Tujuannya untuk melihat efektivitas pembelajaran daring di beberapa tingkat sekolah. Kalau perlu dalam kurung TK, PAUD, SD misalnya. Metode yang digunakan adalah observasi langsung dalam kurung di kelas. Hasilnya 1, 2, 3. Kesimpulannya 1, 2, atau 3 atau 4. Implikasinya 1, 2. Itu kan dapat tuh seperti gitu. Nah, dari sini nanti paling nggak saya udah bisa membayangkan, walaupun nanti belum tentu kayak begitu tulisan di ujungnya, itu Mbak di walaupun tujuannya belum tentu benar, walaupun metode itu, tetapi penting